Sebelumnya sudah ada surat teguran tidak terhadap penertiban ini? Ya, proses penertiban ini kan sudah cukup lama. Kita melakukan pendataan terhadap bangunan tanpa izin yang ada di wilayah ini. Nah, tahapan ini sebenarnya sudah berproses panjang dan itu sudah ada kegiatan peneguran dulu dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melalui UPT tata bangunannya. Dan itu tahapan itu sudah dilakukan teguran 1, 2, 3. Jadi sudah diverifikasi pun tentang alasannya segala macam. Nah, setelah itu oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan diserahkan kepada Pol PP. Dan Pol PP juga sudah melakukan teguran mengimbau kepada para pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran sendiri. Nah, dari 196 bangunan yang kita rencanakan dibongkar yang sekarang ini, itu sudah ada melakukan pembongkaran mandiri sebanyak 90 bangunan, 90 pedagang. Berarti kita tinggal melakukan pembongkaran 106 lagi. Tapi tadi saya lihat, sekarang mulai juga ada yang mereka melakukan pembongkaran sendiri juga. Sambil menunggu beko datang, mungkin mereka melihat sudah tidak bisa ditahan lagi, mereka melakukan pembongkaran juga. Jadi pada prinsipnya sebenarnya pedagang sudah tahu. Hanya cuma mereka coba ingin berusaha, bertahan, karena mereka semua yang tadi digusur, mereka sudah disiapkan lokasi pengganti mereka berdagang di rest area Puncak. Pembangunan rest area Puncak itu sudah berdasarkan kesepakatan dengan para pedagang yang ada di sini, bahwa mereka mau pindah setelah ada, mau dibongkar setelah ada penggantinya. Sudah kita bangunkan anggaran untuk membangun rest area itu kan anggaran dari pemerintah pusat, dari kita gitu, dan itu cukup besar anggaran yang sudah dibangunkan untuk rest area itu, hampir 102 miliar sudah kita siapkan itu. Mereka tidak mau pindah juga gitu kan, ya gimana lagi kita gitu kan, sementara rest area itu dibangun untuk ketertiban, untuk kenyamanan gitu kan, sama untuk kepastian hukum mereka berusaha juga gitu. Ada perlawanan nggak tadi Bang? Dari pedagang? Ada perlawanan dari pedagang? Ya sebenarnya banyak tidak terlalu melakukan perlawanan sih. Hanya dari sekian banyak itu cuma berapa aja yang melakukan perlawanan. Karena mereka sudah tahu, ya kan? Mereka sudah tahu ya ini memang sudah perjanjian mereka kan. Hanya cuma tadi coba-coba ingin di sana tetap, di sini tetap berdagang, di rest area juga berdagang gitu kan. Kan nggak benar gitu kan, makanya kita coba ya ini suatu yang sebenarnya apa ya, pilihan yang nggak bisa ya nggak bagus ya sebenarnya. Memang kita harus jadi bersinggungan dengan masyarakat, tapi kan demi ketertiban ya ini harus kita lakukan, dan ini proses yang cukup panjang. Ini tahap kedua ini berapa bangunan sih Pak Sekda yang akan dibongkar? 156 bangunan. Dari 156 bangunan tadi ada, kalau tadi ya terdata 50 yang sudah melakukan pembongkaran mandiri sesuai dengan himbauan dari Pol PP. Mereka harus bongkar sendiri. Jadi yang belum adalah 106. Tadi dari 106 itu ya hampir sebenarnya sudah menyetujui lah. Hanya berapalah tadi kayak Puncak Asri yang melakukan perlawanan. Nah, yang lain-lain sebenarnya sudah nggak ada masalah. Jadi intinya ya apa yang kita lakukan ini kan demi ketertiban dan kenyamanan kepentingan umum juga ya. Kita juga menggunakan peda ketertiban umum, karena ini kan mengganggu ketertiban umum ya. Ya mudah-mudahan tadi kalau semua bangunan sudah tidak ada, ya kawasan ini jadi lancar, tidak macet lagi kan. Proses pembersihan puing-puing itu rencana berapa lama? Sampai bersih. Yang jelas armada sekarang sudah banyak. Kalau yang tahap pertama kita kekurangan armada, sehingga sampai butuh 4 harian ya. Tapi ini harapan kita memang kalau bisa hari ini tuntas. Kenapa? Karena alat sudah siap, tempat pembuangannya sudah ada. Hanya kalau tidak ada gangguan, kayak tadi kan jadi agak terhambat ya gara-gara halangan. Nah, kalau semua lancar hari ini kami sudah. Mudah-mudahan bisa clear, walaupun belum bersih banget,
Tapi minimal sudah ada yang bisa terangkut, tinggal nanti perapian selanjutnya lagi. Berapa lama targetnya Pak Sekda? Secepatnya gitu. Kayak yang kemarin seminggu lah ya, seminggu clear, tapi kita langsung serahkan kepada pemilik SSBP atau Gunung Mas untuk merapikan lebih lanjut. Kalau kita hanya meratakan sampai jalan, tapi di bawah nggak mungkin kita jangkau lagi, maka dia punya lahan yang melakukan. Dan itu kan sudah dia lakukan tuh, kayak yang di Gunung Mas dia sudah rapikan sampai bawahnya gitu. Intinya gitu. Jadi tugas kita meratakan yang kelihatan, yang tidak kelihatan nanti yang pemilik lahan yang melakukan.